Di kota ini, 1 dari 2 penduduknya mengalami obesitas. Lalu di tempat ini, rata-rata tinggi penduduknya mencapai 190 cm. Tinggi 2 meter bukan hal langka. Yang lebih aneh, sebagian dari mereka tumbuh besar hanya dengan minum susu sapi. Bahkan ada yang bisa bertahan hampir setahun tanpa makanan padat. Berpindah ke tempat berikutnya, ada daerah di mana penyakit jantung hampir tidak pernah ditemukan. Saking langkanya, kalau kamu dokter spesialis jantung, sebaiknya tidak buka praktik di sini, karena pasti nggak laku. Dan yang paling unik, di sebuah pulau di Korea, ada sebuah tradisi turun-temurun di mana wanita usia hingga 80 tahun yang masih rutin menyelam ke laut tanpa tabung oksigen. Penasaran di mana saja tempat-tempat itu? Yuk kita tonton! Inilah 10 tempat dengan penduduk paling unik di dunia. Nomor 10. McAllen, Texas. Kota dengan penduduk paling gemuk di dunia. McAllen dikenal sebagai kota dengan tingkat obesitas tertinggi di dunia. Hampir 1 dari 2 penduduknya mengalami obesitas, sementara sebagian besar sisanya hidup di atas batas berat badan sehat. Di jalanan kota ini, risiko penyakit serius dan kematian dini membayangi warganya. Secara kasat mata, kita bisa melihat jika McAllen sengaja dirancang agar orang terus-menerus makan. Bayangkan saja, hanya dalam beberapa ratus meter, deretan restoran cepat saji muncul tanpa henti, seolah membentuk rantai jebakan fast food. Trotoar nyaris tidak ada, jalur sepeda hampir tak ditemukan, dan panas serta kelembapan tinggi membuat aktivitas fisik terasa mustahil. Bahkan di pusat perbelanjaan, tersedia skuter listrik bagi pengunjung yang tak sanggup berjalan jauh. Kebiasaan makan di McAllen juga ekstrim. Penduduknya bisa mengonsumsi makanan cepat saji hingga 3 kali sehari, dengan 1 kali makan mudah menembus 2.000 kalori atau lebih. Minuman bersoda sering menggantikan air putih, dan porsi besar dianggap wajar. Tak sedikit warga yang mengonsumsi lebih dari 10.000 kalori per hari, jauh melampaui kebutuhan tubuh. Pola ini diperparah budaya menghabiskan makanan, pengaruh 2 budaya besar di perbatasan AS Meksiko, serta iklan makanan yang menyerang sejak usia anak-anak. Pola makan di McAllen juga ekstrim sejak pagi hari. Sarapan seringkali menyerupai makanan penutup, kopi manis berkalori tinggi, diikuti menu berisi telur, keju, bacon, dan pancake coklat dengan mentega serta sirup. Dalam 1 kali duduk, total kalorinya bisa menembus lebih dari 1.000 kalori. Beberapa jam kemudian, kue, donat, dan minuman kopi manis kembali dikonsumsi, membuat asupan kalori terus menumpuk tanpa jeda. Kondisi ini diperkuat oleh tingkat aktivitas fisik yang sangat rendah. Banyak warga menghabiskan hari tanpa olahraga berarti, bahkan berjalan 1 mil saja sudah dianggap cukup. Nomor 9. Juba, Sudan Selatan, penduduk tertinggi di dunia. Jika berbicara soal manusia tertinggi di dunia, nama Belanda sering muncul di hasil pencarian Google. Namun jauh dari Eropa, di Afrika Timur terdapat Sudan Selatan, rumah bagi suku Dinka dan Mandari, komunitas yang oleh banyak antropolog disebut sebagai populasi manusia tertinggi di planet ini. Di sini, pria dewasa setinggi lebih dari 190 cm adalah pemandangan umum, bahkan pria dengan tinggi lebih dari 2 meter bukan hal langka. Sudan Selatan adalah negara termuda di dunia, merdeka pada tahun 2011. Sejak itu, konflik berkepanjangan, kemiskinan ekstrim, dan keterbatasan infrastruktur membuat banyak aspek kehidupan sulit terdokumentasi, termasuk data kesehatan dan antropometri. Karena itulah, ketika orang mengetik negara tertinggi di dunia di mesin pencari, Sudan Selatan hampir tak pernah muncul, bukan karena warganya pendek, tapi karena datanya nyaris tidak pernah tercatat secara resmi. Tinggi badan pria dewasa di komunitas Dinka dan Mandari diperkirakan berada di kisaran 190 hingga 193 cm. Angka ini secara tidak resmi menempatkan Sudan Selatan di atas Belanda dalam hal tinggi badan rata-rata. Faktor genetik memegang peranan besar, namun gaya hidup tradisional ikut memperkuatnya. Banyak komunitas di sini hidup sebagai penggembala sapi, berpindah mengikuti ternak mereka. Pola makan tradisionalnya sederhana, didominasi susu, produk hewani, dan protein, dengan aktivitas fisik tinggi sejak usia sangat muda. Anak-anak tumbuh dengan tubuh ramping, kaki panjang, dan struktur badan yang tampak sangat atletis. Jadi, kalau kamu seorang wanita dan kriteriamu cuma 1, tinggi di atas rata-rata, pergi ke Sudan Selatan adalah pilihan yang tepat.
Nomor 8. Hunza Valley, Pakistan. Penduduknya memiliki tingkat penyakit jantung yang sangat rendah. Hunza adalah sebuah lembah di utara Pakistan, tersembunyi di antara pegunungan Karakoram yang megah. Di tempat inilah masyarakat Hunza hidup, berdampingan dengan alam yang masih nyaris tak tersentuh. Selama puluhan tahun, Hunza menarik perhatian para peneliti karena satu hal yang mencolok. Penduduknya memiliki tingkat penyakit jantung yang sangat rendah. Kasus serangan jantung dan gangguan kardiovaskular jarang ditemukan, bahkan pada usia lanjut. Banyak warga tetap aktif hingga usia tua, berjalan jauh di medan pegunungan tanpa tanda-tanda kelelahan berlebih, seolah tubuh mereka terbiasa dengan ritme hidup yang keras namun alami. Salah satu kunci kesehatan penduduk Hunza terletak pada pola makan mereka yang sederhana. Menu harian didominasi buah-buahan segar, sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Gula tambahan hampir tidak digunakan, makanan olahan jarang dijumpai, dan daging hanya dikonsumsi sesekali. Air yang mereka minum berasal dari lelehan gletser pegunungan, kaya mineral dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Selain makanan, tubuh penduduk Hunza terus bergerak secara alami. Bertani, menggembala ternak, dan berjalan jauh di jalur pegunungan bukanlah olahraga, melainkan rutinitas. Tanpa gym, tanpa jadwal latihan, tubuh mereka terlatih oleh alam itu sendiri. 7. Suku Pygmy di Republik Kongo, penduduk terpendek di dunia. Di jantung hutan hujan Afrika Tengah, terdapat komunitas manusia yang selama ribuan tahun hidup jauh dari kota, jalan raya, dan dunia modern. Mereka dikenal sebagai suku Pygmy, kelompok masyarakat adat yang tersebar di wilayah Republik Demokratik Kongo, Kamerun, hingga Republik Afrika Tengah. Untuk mencapai tempat tinggal mereka saja bukan perkara mudah, harus menembus hutan lebat, medan berlumpur, dan wilayah yang jarang dijamah orang luar. Suku Pygmy dikenal sebagai penduduk dengan tinggi badan terpendek di dunia. Rata-rata tinggi orang dewasa berada di bawah 150 cm. Postur tubuh ini bukan disebabkan penyakit atau kekurangan gizi semata, melainkan hasil adaptasi biologis yang terjadi sangat lama. Tubuh yang lebih kecil justru memberi keuntungan untuk bergerak cepat di hutan rapat, berburu, dan berpindah dari satu titik ke titik lain dengan efisien. Kehidupan mereka sangat erat dengan alam. Sejak kecil, anggota suku Pygmy sudah terbiasa berjalan jauh, berburu, mengumpulkan hasil hutan, dan hidup berpindah mengikuti ketersediaan sumber daya. Nomor 6. Jeju Island, Korea Selatan. Lansia masih menyelam bebas tanpa tabung oksigen. Buat kamu yang hobi nonton drama Korea, nama Jeju Island pasti sudah nggak asing lagi. Pulau ini sering disebut sebagai Balinya Korea Selatan, destinasi liburan favorit dengan laut biru, angin kencang, dan makanan laut yang terkenal segar. Banyak penduduk lokal di sini hidup sangat dekat dengan laut, dari nelayan sampai penjual seafood di pasar tradisional. Di sini pula lah lahir sebuah tradisi unik yang bikin dunia takjub, yaitu Haenyeo. Tradisi menyelam yang dilakukan oleh perempuan lansia Jeju. Bayangkan, di usia 60-80 tahun, mereka masih aktif menyelam bebas tanpa tabung oksigen, turun ke dasar laut untuk mencari kerang, abalon, dan hasil laut lainnya. And the Haenyeo's workplace go by the name Sea Farms. Tubuh para Haenyeo telah beradaptasi selama puluhan tahun. Mereka mampu menahan nafas selama beberapa menit, mengatur detak jantung, dan tetap fokus di bawah tekanan air laut. Setiap kali muncul ke permukaan, mereka mengeluarkan suara khas bernama sumbisori, hembusan napas panjang yang menandai kembalinya mereka dari dasar laut ke dunia di atas permukaan. The curious sound they let out is called sumbisori. Bagi Haenyeo, menyelam bukan sekedar pekerjaan, melainkan cara hidup. Laut memberi penghidupan sekaligus menuntut rasa hormat. Tradisi ini diwariskan dari generasi ke generasi, membentuk komunitas perempuan yang kuat, mandiri, dan saling bergantung satu sama lain. Di Jeju, kekuatan tidak selalu datang dari otot besar, tetapi dari napas panjang, ketahanan, dan keberanian yang diasah sepanjang hidup. Nomor 5. Okinawa, Jepang. Penduduk panjang umur paling aktif di dunia. Kalau ngomongin tempat dengan penduduk paling panjang umur di dunia, Okinawa hampir selalu masuk daftar teratas. Ini adalah kepulauan di selatan Jepang, jauh dari hiruk-pikuk kota besar seperti Tokyo atau Osaka. Suasananya lebih santai, banyak desa kecil, dan ritme hidupnya terasa pelan. Di sini, hidup lama bukan hal langka, tapi sesuatu yang biasa.
Yang menarik, orang Okinawa bukan cuma panjang umur, tapi juga tetap aktif sampai usia lanjut. Banyak lansia yang masih berkebun, jalan kaki setiap hari, atau ngobrol santai dengan tetangga. Mereka jarang terlihat terburu-buru. Aktivitas fisik datang secara alami dari rutinitas harian, bukan dari olahraga berat atau gym mahal. Soal makanan, pola makan Okinawa terkenal sederhana. Porsinya kecil, rendah gula, rendah makanan olahan, dan lebih banyak sayur, ubi, rumput laut, serta ikan. Ada prinsip lokal yang terkenal, hara hachibu, artinya makan cukup sampai 80% kenyang. Jadi sebelum perut benar-benar penuh, mereka sudah berhenti makan. Selain makanan, faktor sosial juga besar pengaruhnya. Orang Okinawa punya konsep komunitas yang kuat, saling mengenal, saling membantu, dan jarang hidup sendirian. Stres sosial relatif rendah karena mereka merasa selalu punya tempat untuk kembali dan orang untuk diajak bicara. Ini jadi salah satu alasan kenapa tingkat penyakit jantung dan demensia di sini lebih rendah. Jadi kalau ada yang bilang rahasia umur panjang itu suplemen mahal atau pola diet ekstrim, Okinawa justru menunjukkan hal sebaliknya. Hidup sederhana, makan secukupnya, tetap bergerak, dan punya hubungan sosial yang hangat. Bukan hidup abadi, tapi hidup lama dengan kualitas yang tetap terjaga. Nomor 4. Nigeria. Negara dengan usia paling pendek di dunia. Kalau di Okinawa, orang bisa hidup panjang umur dan tetap aktif sampai usia lanjut, di negara ini ceritanya justru terbalik. Di Nigeria, harapan hidup rata-rata hanya sekitar 55 tahun. Artinya, hanya karena terlahir di tempat yang berbeda, seseorang bisa kehilangan puluhan tahun masa hidupnya. Salah satu penyebab utamanya adalah kemiskinan yang ekstrim. Jutaan orang tinggal di kawasan padat dan kumuh, termasuk permukiman di atas air dengan kondisi sanitasi yang nyaris tidak ada. Air yang digunakan sehari-hari tercemar, limbah dibuang langsung ke lingkungan sekitar, dan nyamuk pembawa malaria berkembang tanpa kendali. Dalam kondisi seperti ini, penyakit seperti malaria, diare, pneumonia, dan TBC masih merenggut ratusan nyawa setiap hari, terutama anak-anak di bawah usia 5 tahun. Masalahnya bukan cuma soal penyakit, tapi juga akses terhadap layanan kesehatan. Lebih dari separuh penduduk Nigeria hidup di bawah garis kemiskinan, sementara biaya berobat tidak murah dan layanan kesehatan tidak sepenuhnya gratis. Banyak orang menunda bahkan menghindari rumah sakit karena tidak mampu membayar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah atau diobati sejak awal justru berubah menjadi mematikan. Tak heran jika 1 dari 9 anak yang lahir di Nigeria tidak bertahan hingga usia 5 tahun, dan angka ini sangat menekan rata-rata harapan hidup nasional. Faktor lain yang turut memperparah keadaan adalah pendidikan dan kepercayaan budaya. Di beberapa komunitas, masih ada keyakinan bahwa penyakit bisa disembuhkan hanya dengan doa, puasa, atau ritual tertentu tanpa bantuan medis. Ini bukan karena mereka menolak pengobatan modern, tetapi karena keterbatasan informasi, biaya, dan jarak membuat rumah sakit terasa seperti sesuatu yang tidak terjangkau. Nomor 3. Hong Kong. Penduduk dengan umur harapan hidup terpanjang. Banyak orang mengira Jepang adalah negara dengan usia harapan hidup tertinggi di dunia. Tapi faktanya, kota dengan usia rata-rata manusia paling panjang justru ada di Hong Kong. Hingga beberapa tahun terakhir, umur harapan hidup di Hong Kong berada di kisaran 85 tahun, dengan perempuan bisa mencapai 88 tahun dan laki-laki sekitar 82-83 tahun. Angka ini bahkan sering melampaui Jepang. Yang menarik, Hong Kong sama sekali bukan kota yang identik dengan hidup santai. Kota ini super padat, ritme hidupnya cepat, gedung pencakar langit berdiri rapat, dan ruang terbuka hijau sangat terbatas. Secara logika, kondisi seperti ini sering dianggap tidak ideal untuk hidup panjang. Tapi Hong Kong justru membuktikan sebaliknya. Salah satu kuncinya ada pada kebiasaan sehari-hari. Penduduk Hong Kong sangat bergantung pada transportasi umum. Mereka terbiasa berjalan kaki jauh, naik turun tangga, dan bergerak aktif hampir setiap hari tanpa sadar sedang berolahraga. Aktivitas fisik ringan tapi konsisten inilah yang berdampak besar dalam jangka panjang. Pola makan juga memainkan peran penting. Konsumsi sayur, ikan, tahu, dan sup kaldu sangat umum dalam menu harian. Porsi makan cenderung lebih kecil, dan minuman manis tidak terlalu dominan. Banyak orang lebih memilih teh panas dibanding minuman bergula, sehingga asupan gula relatif lebih terkontrol. Ditambah lagi, Hong Kong memiliki sistem layanan kesehatan yang efisien dan mudah diakses.
Pemeriksaan kesehatan rutin sudah menjadi kebiasaan, terutama bagi lansia. Penyakit bisa terdeteksi sejak dini, bukan menunggu sampai parah baru ditangani. Nomor 2. Finlandia, penduduk paling minim stres di dunia. Kalau kita bicara soal negara dengan tingkat stres paling rendah di dunia, Finlandia hampir selalu ada di posisi teratas. Menariknya, ini bukan karena warganya hidup mewah atau selalu terlihat bahagia di luar. Justru sebaliknya, orang Finlandia dikenal pendiam, jarang basa-basi, dan kelihatannya cuek. Tapi di balik sikap itu, tingkat kepercayaan sosial dan stabilitas mental mereka termasuk yang paling tinggi di dunia. Di Finlandia, rasa aman itu nyata. Orang bisa meninggalkan stroller bayi di luar kafe tanpa khawatir. Dompet jatuh sering kembali ke pemiliknya. Dan kepercayaan pada sesama bukan sekedar slogan. Lingkungan seperti ini bikin otak nggak terus-terusan waspada. Tanpa disadari, hidup jadi jauh lebih tenang karena energi mental tidak habis untuk curiga atau berjaga-jaga. Budaya hidup di sana juga tidak menekan. Tidak ada tuntutan harus selalu tampil sukses, kaya, atau sibuk. Pulang kerja tepat waktu itu normal, dan waktu pribadi benar-benar dihargai. Banyak orang Finlandia menghabiskan waktu di alam, ke danau, hutan, atau sauna, bukan sebagai gaya hidup mahal, tapi rutinitas biasa sejak kecil. Hal menarik lainnya, mereka sangat menghargai keheningan. Diam tidak dianggap canggung, tapi justru nyaman. Gak ada tekanan harus selalu bicara atau tampil ramah. Buat orang luar mungkin terasa dingin, tapi bagi mereka, ini justru bikin pikiran lebih ringan dan hubungan sosial lebih jujur. Kombinasi antara rasa aman, kepercayaan sosial tinggi, tekanan hidup rendah, dan budaya yang menghargai ruang pribadi inilah yang membuat Finlandia sering dinobatkan sebagai negara dengan tingkat kebahagiaan dan stres sosial paling rendah di dunia. Nomor 1. Liechtenstein, negara dengan pendapatan tertinggi di dunia. Banyak orang bahkan tidak sadar negara ini ada di peta dunia. Ukurannya kecil, penduduknya cuma sekitar 40.000 orang. Tapi jangan salah, Liechtenstein adalah salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Angkanya tembus 231.000 dolar Amerika per orang, jauh meninggalkan peringkat keduanya Luxembourg dan 45 kali lipat dari Indonesia yang hanya di kisaran 5.000 dolar. Negara mungil ini benar-benar jadi anomali di tengah dunia yang sebagian besar masih berjuang soal ekonomi. Liechtenstein terletak di lembah Alpen, diapit Swiss dan Austria. Luasnya cuma sekitar 160 km persegi, bahkan bisa dijelajahi dari ujung selatan ke utara hanya dalam beberapa jam berjalan kaki. Uniknya, penduduknya tidak menumpuk di ibu kota. Vaduz sebagai ibu kota hanya dihuni sekitar 6.000 orang. Sisanya tinggal di desa-desa kecil yang tenang, dikelilingi pegunungan hijau dan udara super bersih. Secara politik, Liechtenstein adalah monarki konstitusional. Pangerannya masih punya kekuasaan nyata, bahkan bisa membubarkan parlemen jika diperlukan. Tapi yang menarik, rakyat punya hak untuk menurunkan pangeran lewat referendum. Negara ini juga terkenal netral, tidak punya tentara, tidak punya bandara, bahkan tidak punya mata uang sendiri. Mereka memakai franc Swiss. Lalu pertanyaannya, kok bisa sekaya ini? Padahal Liechtenstein tidak punya minyak, gas, pelabuhan, atau sumber daya alam besar. Jawabannya ada di dua sektor utama, industri presisi dan keuangan. Sekitar 1/4 prostesis gigi di dunia diproduksi di sini. Peralatan konstruksi, mesin industri, dan teknologi presisi buatan Liechtenstein diekspor ke seluruh dunia. Ditambah lagi, negara ini adalah pusat perbankan dan pengelolaan kekayaan global. Dampaknya terasa langsung ke warganya. Pajak penghasilan sangat rendah, tingkat pengangguran di bawah 1%, angka kriminalitas nyaris 0, dan sistem kesehatan serta pendidikan termasuk yang terbaik di Eropa. Menariknya lagi, jumlah lapangan kerja di Liechtenstein bahkan lebih banyak daripada jumlah penduduknya, sehingga puluhan ribu pekerja dari Swiss dan Austria masuk setiap hari untuk bekerja, lalu pulang sore hari. Meski super kaya, kehidupan di sini justru terasa sangat tenang. Jalanan sepi, rumah-rumah hanya 2 atau 3 lantai, hampir setiap rumah punya taman, dan alam selalu ada di depan mata. Tidak ada hiruk-pikuk kota besar. Liechtenstein membuktikan bahwa negara bisa sangat makmur tanpa harus besar, ramai, atau punya sumber daya alam melimpah, asal kebijakannya tepat.